Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin jamaah oleh Bapak Ibu sekalian, atas seizin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nala bihima bi ulumiyya fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus tasi'atul asyrah. Makalah kata kunci dan hal yang menyangkut esensi nilai-nilai yang ada di dalam kitab ini adalah makalah yang ke-19. Apa? Uhya ila ba'dil anbiya, dan ini bagian dari wahyu-wahyu yang diberikan oleh kepada para nabi. Allah menciptakannya begini, Allah berfirmannya begini, Allah mewahyukannya seperti ini. Ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Taatilah aku di dalam segala hal yang telah aku perintahkan kepadamu, dan janganlah engkau durhaka kepadaku kepada yang telah aku nasihatkan kepadamu. Jadi ini makalah itu. Jadi kita diminta kira-kira takwalah. Takwa itu menjalankan semua perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Artinya ayu fima da'watuka illa ma fi shalah. Jadi maka kita, artinya aku serukan kepada kita semua menuju hal-hal yang di dalam terdapat kebaikan. Tidak ada syariat pun yang tidak ada kebaikan. Semua syariat itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya adalah as-shalah, kebaikan. Tidak boleh minuman, apa kebaikannya? Sholat malam, apa kebaikannya? Semua perintah Allah itu penuh dengan kebaikan. The meaning behind syariat itu di situ, makna di balik syariat. Wa nahituka amma fil fasad, dan aku melarangmu dengan segala yang akan kamu bisa rusak. Dilarang itu bukan berarti jelek. Dilarang itu agar kita tidak rusak. Tidak boleh ghibah, tidak boleh maksiat, tidak boleh minuman dan sebagainya. Itu pasti ada kebaikan agar kita tidak menjadi fasad, tidak menjadi rusak. Jadi itu maka kita harus kuatkan menjadi orang yang takwa. Takwa, sekali-kali saya ulang lagi berkali-kali, takwa itu minimal kriterianya adalah huruf ta tawadhu, qaf qanaah, waw adalah wara. Jadi kalau orang itu tawadhu, orang itu qanaah atas pemberian Allah, dan orang itu warok di dalam setiap perilakunya, itu sudah takwa. Itu tandanya dilihat saja seperti itu. Wal maqal isrun, dan maqalah yang ke-20 wakila dikatakan begini. Ikmalul akli itba'u ridwanullah ta'ala wastinabu suhtihi ayya fahalifu dzalik junun, ya. Penyempurnaan akal, ikmalul akal, penyempurnaan akal itu adalah mengikuti ridwanullah, ridwan Allah, ridha Allah, wastina bisuhtihi, dan menjauhi kebencian yang dibenci Allah kita jauhi.
ai fa khilafu dzalik junun, artinya berbeda dengan apa yang ada bagi orang-orang yang berbuat gila. Orang yang gila itu adalah orang yang tidak ngerti, baik dikatakan buruk dikatakan jelek, yang ada dirinya sendiri. Jadi kalau orang tidak bisa dinasihati, sebetulnya ini dzalika junun, ini adalah orang yang sudah gila, karena tidak dalam keadaan mengedepankan fikroh dan zikrohnya, fikirnya dan zikirnya. Jadi itu Bapak sekalian ya. Jadi dengan demikian orang seperti ini adalah sempurna karena ridho Allah. Kesempurnaan akal itu karena ridho Allah. Artinya akal harus sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Al-maqlatu hadiyatul wa isrun, sedangkan makalah yang ke-21 kila dikatakan la hurbata lil fadil wala watona lil jahil. Dikatakan tidak ada keasingan bagi orang yang mempunyai keutamaan. Kalau orang utama, amalannya baik, lingkungannya baik, keluarganya baik, rezekinya baik, maka dengan demikian dia adalah la hurbatan, tidak ada keasingan, nyaman, enak, lingkungannya bagus, lingkungan thariqah, lingkungan ahli ibadah, ahli zikir, enak, nyaman. Karena di situ penuh dengan fadhail, penuh dengan fadilah keutamaan. Karena itu sholatnya orang thariqah salah satunya tiap malam ditambah apa? Sholat lil fadlillah, mohon anugerah keutamaan dari Allah. Disebutkan juga wala tonal jahil, dan tidak ada tidak ada land and authority, tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Orang bodoh udah nggak ngerti ini Indonesia, perlunya negara, perlunya Pancasila, nggak ngerti karena memang bodoh. Karena itu la watona lil jahil, tidak ada sebuah prinsip bernegara bagi orang yang bodoh. Jadi ini makalah yang ke-21. Artinya apa? Dari makalah ini ayil muttasifu bil ilmi wal amal, maksudnya adalah orang yang bersifat keilmuannya itulah dia melakukan amal dengan amalnya itu. Jadi ini adalah aqibatul ilmi, kalau pakai ilmunya Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi tahapan berilmu itu di awal dari semua orang menuju sabilu ilal haq, jalan menuju ke yang benar, yang Allah itu. Karena makroman mughaddan indan nasi fi ayil balad, maka dimuliakan lagi terhormat di sisi manusia di negeri manapun dia berada. Jadi kalau orang itu berilmu bagus, beramal bagus, maka dia akan di mana saja di sebuah negara dihormati. Ya, itu adalah orang yang penuh dengan apa? Penuh dengan kebaikan. Kana fakana kullu baladin inda watanan walau kana ghariban. Meskipun keberadaannya itu di negeri lain, meskipun dia sebagai walau kana ghariban, sebagai pendatang, karena dia punya prinsip ilmu yang bagus, bisa apa itu namanya, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi kita bisa adaptasi karena kita menjadi baik. Tapi kalau orang gila kan semaunya, karena dia tidak mengedepankan akalnya, tidak mengadakan kolbunnya, ya. Karena itu dia tidak mengerti sebuah tanah air. Wal jahilu mikhlafa dzalik. Sedangkan orang bodoh kebalikannya, itu dia tidak ngerti maknanya bermasyarakat, maknanya bersosialisasi yang ada pada dirinya, angan-angan dirinya, dan inilah yang akhirnya dia mengingkari dan tidak sejalan dengan syariat dan aturan yang ada. Wal maqalatu tsaniyatu wa isrun, dan maqalah yang ke-22 kila dikatakan
man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Makalah ini mengatakan siapa saja yang dekat dengan ketaatan maka dia dekat di sisi Allah. Karena bainan nas maka ia di tengah-tengah manusia menjadi terasing. Artinya dia sangat cinta pada Allah sehingga tidak perlu menggantungkan pada manusia. Karena dia lebih baik dicintai Allah daripada diasingkan orang. Nggak apa-apa diasingkan orang, tapi dicintai Allah karena sehari-hari hidupnya itu untuk Allah. Jadi dengan demikian ya di sini disebutkan mangkana bi ta'at, siapa saja dengan ketaatannya indallah di sisi Allah qariban maka dia dekat. Ya, karena bainan nas qariban, tetapi di sisi manusia, di hadapan manusia nanti dia terasing. Tidak apa-apa. Karena memang manusia itu lebih baik dicintai Allah. Artinya apa? Aimanis tasnasa bil istigholi ta'atillah ta'ala sara mustawkhisan anin nas. Siapa saja yang senang menyibukkan diri dengan berbuat taat pada Allah, jadilah ia terasing, tidak sibuk dengan urusan manusia. Sekarang apa yang banyak Bapak Ibu sekalian? Yang banyak sekarang itu orang sibuk urusan ingin dihargai manusia. Takdiman linnas, tidak takdiman lillah. Orang sibuk bagaimana saya dielulu, bagaimana kita dihormati, bagaimana bapak-bapak Ibu sekalian yang calon Bapak X. Maunya itu setiap forum disebut dihormati. Ini kesibukan manusia, berarti dia tidak sibuk dalam urusan akhirat, urusan Allah. Tapi kalau orang taat, ya hidup jalan biasa, duduk di belakang juga nggak apa-apa. Orang ceramah siapa di depan, ya duduknya di belakang, walaupun dia tokoh nggak apa-apa. Tapi kalau orang masih sibuk, tolong saya nanti duduknya di depan, berdampingan dengan, ini berarti orang itu bukan orang yang apa? Orang yang bit ta'ati indallahi qariban. Orang ini tidak taat dan tidak dekat dengan Allah, maunya dekat dengan manusia. Bapak sekalian ya, mari kita introspeksi dan kita yang terbaik adalah dekat dengan Allah. Wal maqalatu tsalitsu asrun, dan maqalah yang ke-23 kila dikatakan harokatun ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harokatul jismi dalilul khayyah. Artinya harokatut ta'at, gerakan untuk menunjukkan kita itu adalah ta'at, dalilul ma'rifat, itu bisa menunjukkan kemakrifatan seseorang. Kalau ta'atnya tinggi, maka makrifatnya tinggi. Tapi kalau ta'atnya rendah, maka makrifatullah itu belum tentu ada. Itu ya. Jadi tanda-tandanya orang makrifat itu harus ahlul ta'at, ahlul ibadah, ya, ahlul dzikir. Karena dia akan menjadi ahlul maghfirah wa ahlul jannah. Itu logika rumusnya seperti itu. Kamaan harokatul jismi dalil hayah, sebagaimana gerakan tubuh menunjukkan kehidupan. Jadi kalau tubuhnya kemana, jalannya kemana, maka kehidupannya apa, itu bisa disimpulkan. Jadi kalau ibadahnya kurang, ya kesimpulannya dia tidak ahlul ibadah, gitu aja. Artinya wal makna, artinya ityanal abdi ta'atillah ta'ala alamatun ala ma'rifatilillah. Maka sesungguhnya perbuatan seseorang atas taatnya hamba kepada Allah itu merupakan tingkat ma'rifatullah, ala ma'rifatillah. Fa idza kharata ta'at kasratal ma'rifah. Kalau dia ma'rifatnya tinggi, amalnya tinggi, maka ma'rifatnya tinggi. Wa idza qalat qalrat. Kalau ma'rifatnya rendah, maka rendah juga. Kalau taatnya rendah, rendah juga. Kalau amalan-amalannya ya nawafilnya, ibadah-ibadah tambahnya rendah, ya berarti makrifatnya rendah. Ukur aja diri kita Bapak sekalian. Salat malam kah? Ngaji Quran kah?
atau 24 jam itu full urusan dunia kah? Itu menunjukkan makrifat kita pada Allah. Wa idza qalat, kalau sedikit ya sedikit, berarti kita tidak makrifat. Li anna dzahira mir'atul batin, karena sesungguhnya zahir itu mencerminkan batinnya. Kalau zahirnya nggak pernah ngaji Quran, nggak kelihatan, nggak sholat malam, ya batinnya kotor, batinnya kosong. Ya, itu bagus sekali ya. Kita lihat kita sendiri. Wal maqlatur rabi wa isrun, sedangkan maqalah yang ke-24, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berasal dari sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, asluh jami'il khotoya hubbud dunya. Sumber semua kesalahan adalah hubbud dunya, mencintai dunia. Padahal menurut Imam Ghazali, ad-dunya jifatun, dunia itu adalah bangkai, tapi sebagian mayoritas orang mengejar bangkai. Padahal bangkai itu tidak enak dimakan. Artinya sebanyak-banyak yang kita memiliki rezeki juga kalau kita mati akan kita tinggal. Karena itu ad-dunya jifa. Artinya wa yamazati anil hajah, yaitu sesuatu yang melebihi kebutuhan. Tidak usah. Dunia itu cukup di pergelangan tangan, jangan dimasukkan di hati. Kalau sudah masuk hati, nanti kita menjadi hambanya dunia, menjadi menjadi orang yang ditawan oleh dunia. Wa aslu jami'ul fitan man'ul usri wa zakat, dan sumber semua fitnah adalah enggan mengeluarkan zakat, khususnya zakat pertanian 10% dan zakat pada umumnya. Ya, wa hadza min aslil awami al-Khazin, ini adalah dari kitab Manjul Usri wal Zakat, dan ini bisa dibaca di sana. Li'anna al-usri khassan bi zur'i simar, karena sesungguhnya al-usrin, zakat yang dikeluarkan dari pertanian itu khususnya bisa lihat zakat samilatan lidzalika bi zur'i simar, yaitu buah-buahan, tanaman, zakat samilatan, dan juga zakat yang meliputi usrut, li zakatin naqdi, zakat emas, perak, wal an'ami, dan binatang, wal zatil badan, dan juga zakat fitrah. Nah, orang kalau cinta dunia biasanya males bayar zakat-zakat seperti ini, padahal itu adalah yang menjadi kewajiban. Kalau tidak, maka orang menjadi tertawan oleh hubbud dunia tadi. Maka disebutkan oleh Rasulullah, aslu jami'ul khotoya hubbud dunya. Sumber semua kesalahan itu adalah kalau seseorang itu mencintai dunia. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal maqalatul khamisatu wal isrun, maqalah yang ke-25 kila dikatakan begini. Al-mukirru bit taksir. Ya. Artinya apa? Artinya ayyubil aji anit ta'at. Orang yang mengakui kekurangan, yaitu lemah dalam perbuatan taat, ya, ngakui, ya. Abadan mahmudan wal ikraru bit taksiri alamatul qabul. Yaitu selamanya adalah orang yang terpuji dan mengakui kekurangan, itu tanda-tanda diterimanya amal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan merasa sempurna amal kita, karena tidak tahu apakah amal kita itu diterima atau tidak. Tapi kalau kita mengakui, ya Allah, amal kita masih kurang, mungkin syarat sah rukunnya masih belum sempurna, sempurnakanlah ya Allah, berarti itu tanda-tanda kita mengakui dan memohon Allah agar kita sempurna ibadah kita. Dan Allah itu adalah apalah? Tanda-tanda tanda-tanda dari alamatul qabul, diterimanya amal kita. Tapi kalau kita merasa sempurna, oh ini pasti diterima amal kita, ya belum tentu. Masih ada ujub, riya, takabur, hasad, belum tentu. Tapi kalau Bapak dan kita semua, Ibu, melakukan kejahatan, pasti itu ditatat.
Jadi kalau amal perbuatan yang baik belum tentu diterima. Atau paling tidak bahasa halusnya kita belum tahu apakah diterima atau tidak. Nah, gitu. Kalau belum tentu itu agak tinggi ya. Belum tahu apakah kita terima atau tidak. Tapi kalau kita jahat pasti sudah dicatat. Li'annahu isyaratun ila adamil ujubil wa kibr, karena hal itu menunjukkan ketiadaan ujub dan sombong, rendah hati, tawadhu orang yang beribadah itu. Jadi jangan merasa kita itu pasti amal kita baik. Wal maqalatis sadisatul wa isrun, dan maqalah ke-26 dikatakan kufronun nikmatul lu'mun. Kufur nikmat itu tercela. Jadi jangan ingkarun nikmah, jangan kufur nikmat. Ya, Bapak jangan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ai adamas syukri li nikmati dalilun ala nada'in nafsi. Artinya orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat menunjukkan atas kerendahan jiwanya itu. Ya, orang itu tidak punya derajat yang tinggi kan, karena tidak pernah bersyukur. Bersyukur nikmat Allah, tidak pernah bersyukur pada manusia. Dibantu malah menfitnah, dibantu malah menusuk dari belakang. Banyak atau seperti ini? Banyak. Dulu waktu temennya jadi tokoh, waduh tiap hari datangin. Tapi tokohnya itu sudah jadi orang biasa, lari. Itu manusiawi. Golek koncon neh sambil jelek-jelekan orang yang pernah menolongnya. Banyak orang seperti itu. Itu artinya adalah kufur nikmat, itu adalah tercela, lu'mun. Jadi perbuatan yang mengingkari terhadap bantuan orang, teman, itu adalah lu'mun, itu adalah orang yang tercela. Wa suhbatul amhaq, dan orang seperti ini adalah menemani orang bodoh. Orang bodoh itu adalah temannya orang yang kufur nikmat. Wa adzi usain fi ghairi mahallati ma'al ilmi biqabhihi. Ya, maka ia menempatkan suatu bukan pada tempatnya padahal dia mengerti atas kejelekan. Enggak boleh orang itu kufur nikmat, enggak boleh orang itu khianat. Tapi banyak loh yang orang khianat itu. Nah, tapi ya apa ya, karena hubud dunia tadi, karena takut tidak dapat apa-apa. Nah, kesimpulannya orang yang kufur nikmat dan orang yang bodoh itu adalah su'mun. Dia adalah orang yang sial, ayu ghairu mubarak, dan hidupnya tidak berkah. Purun ta jenengan kita semua, amal kita itu tidak berkah. Mboten nggih? Mboten. Karena itu kita harus pandai bersyukur, ya. Kita pandai menghargai orang, jangan menyakiti orang, jangan menfitnah orang, jangan hasad orang. Kalau mau boleh katakan secara khusus, wis pemilu mandek, wis ora usah ngelok-ngelok nilian, ndak usah golek kesalahan, serahkan kepada yang berhak saja, sudah dihitung. Pun ngoten mawon, mandek mawon. Jadi siapa sajalah, khususnya murid santri saya, ndak usah nge-share terhadap kejelekan orang, apalagi kejelekan dari hasil pemilu. Mandek pun close. Anda nanti disebut dengan lu'un wa su'mun. Anda akan dianggap orang yang tercela dan orang yang sial. Karena apa? Amal kita eman-eman, amal kita hilang karena hasad kepada orang. Karena hasad itu kannarul aqlalul khattab. Seperti apa? Nar, api memakan kayu kotor, hilang begitu sekejap. Begitu Anda kita hasad terhadap orang, maka amal kita hancur, amal kita hilang. Ngoten nggih? Pun kula aja ndak usah nge-share yang jelekkan orang. Pun apa saja, momen apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Kama Tabrani an Busair annahu qol, seperti yang diceritakan, riwayatkan Imam Tabrani dari Sayyidina Busair,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrim ahmaq, putuskan orang bodoh. Bikasratul hamzati warok, kalimat ihrim dengan dibaca kasrah huruf hamzah dan rohnya itu ayuk aqta'u wudduh, artinya putuskanlah mencintai. Jadi let's say to su'un, katakan tidak pada keburukan, katakan tidak kepada lu'un, orang yang sial, orang yang tercela, katakan tidak. Begitu ada orang ngajak untuk hibah, la, tidak. Begitu orang diajak hasad, la, tidak. Ya, eman-eman jenengan umur 40, 50, 60 amalnya hilang karena hasad. Hilang, jangan, dah eman-eman. Sangat disayangkan. Wal makna la tusahibu liqaba'il khalati liwa'il, maknanya adalah jangan menemani karena kejelekan perilakunya. Orang baik kita temani. Ya. Orang yang kurang baik jangan ditemani. Tombo ati iku limo sak wernane kan. Salah satu adalah wong soleh kumpulono. Orang yang baik jadi teman kita. Jangan ahlul hasad, orang yang suka hasad. Orang hasad itu didalilin, malah dalil. Itu wakil loh ngeten niku. Nggih napa nggih? Pinter. Padahal dia itu SMS, seneng melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kuncinya orang hasad. Nomor loro menang, sing nomor telu sama siji hasad. Ya Allah. Udah itu rakyat sudah memilih kok. Itu loh. Dah pun leren saling. Ya. Isrimil amhaq, putuskan bersama orang bodoh. Wali anna tabi'a sarraqatun wa qad yasruqu taba'uta minhu, dan karena sesungguhnya tabiat tukang mencuri kadang-kadang tabiatnya mencuri dari dirinya. Jadi kalau galangan kalah karo golongan, galangan kalah karo golongan jare bapak kula ngoten. Wong itu jane asline apik, tapi lek golongane elek ya melok elek. Disike korak, tapi kalau koncone korik jadi wong apik, jadi korik juga. Tapi kalau disike korik, baca Qur'annya bagus, konconane korak ya jadi korak. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi lek golek konco sing apik. Gitu. Jadi dengan demikian riwayat ini adalah apa yang dikatakan Rasulullah, isrim ahmaq, putuskan orang-orang yang bodoh itu, karena bodoh tidak bersyukur pada Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir, waruwiyat Tirmidzi anil Ibnu Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ibnu Amir bahwa Nabi telah berkata, khoslatani min mangkanati fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Artinya ada dua perilaku. Mangkanata fihi katabullah, siapa yang berperilaku seperti itu maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang syakiron sabiron, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Jadi orang syukur itu penting, jangan ikuti orang-orang yang ingkar syukur, orang mengingkar syukur. Wa malam yatakunu fihi lam yaktubullah syakiron wala sabiron, dan siapa yang keduanya tidak ada pada dirinya maka orang tidak tercatat sebagai orang yang bersyukur dan tidak pula orang yang sabar. Jadi sabar dan syukur itu resep. Oh nggih, sabar mengke subur, syukur mengke sabar mengke apa jadi hidupnya enak, syukur mengke subur. Ngoten lho. Wong Jawa itu kan enak ya ngomong riyen ya. Wis sumelno atine, pun ngoten-ngoten. Nah, itu ya Bapak sekalian. Man nadzara fi dinihi ila man huwa faqahu faqtada bihi. Orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang di atasnya lalu dia mengikuti. Tapi kalau urusan agama itu ndelok sing wong ahli ibadah, ikuti ya.
Wa nadhar fi dunya ila man huwa dunahu. Kalau lihat orang urusan dunia, maka lihatlah orang yang di bawahnya. Ngoten. Ojo ndelok nek dhuwur tok, motore, mobile, omahe, waduh panas. Tanggane koncone naik pangkat panas. Itu berarti tidak syukur. Fahamidahu ala fadl bi ampi alaihi, maka kita akan banyak memuji atas segala kelebihan yang diberikan oleh Allah. Kata bau sakiron sabiran, maka orang ini akan disebut sebagai orang yang sabar dan orang yang syukur. Wa man nadha fi dinihi, dan bagi orang yang dalam urusan agama kepada orang di bawahnya, ila man wa dunuhu, tidak boleh. Kalau agama jangan lihat ke bawah. Nadhara fi dunyahu ila man wa fawqatahu, dan melihat urusan dunia pada orang di atasnya. Fa asifa alama fatahu, lalu ia bersedih atas segala ketertinggalannya. Itu maka disebut lam yaktubullahu sakiron wala sabiron, maka orang ini tidak dicatat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang penyabar. Hadal hadisu jami'un li jami' anwa'il khair. Ya, hadis ini mencakup untuk seluruh macam kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholat, ahlul qiyamul lail, ahlul Quran, ikuti. Boleh iri, boleh iri. Bahkan bukan boleh, harus iri kepada orang seperti ini. Ikuti. Ya. Tapi kalau urusan rezeki, jangan lihat atas. Lihatlah yang di bawah. Kemudian kita akan banyak bersyukur dan kita akan menjadi orang yang penyabar. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas pagi hari ini. Kita sudah sampai ke makalah yang ke-26, insyaallah 26, dan ini penuh dengan makna dan kita bisa pegang, kita bisa jadikan rujukan hidup kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.